point has been updated. Please check it on the map. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F-Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, jadi ada beberapa informasi pada video hari ini. Selain kita bisa menyaksikan banyaknya atau sibuknya alat-alat berat di ruas Krukut Cinere ini, sangat luar biasa sekali pokoknya ya. Jadi kita akan memantau dari udara bagaimana pandangan mata kita pada hari ini untuk menyaksikan bahwa ada beberapa target yang sudah disampaikan informasinya kepada saya, dan saya akan sampaikan kepada sobat keluarga semua ya. Jadi kita saksikan pertama di ini adalah area dari overpass Pelita yang sampai saat ini kita saksikan sudah mulai ada penurunan bahan-bahan agregat ya untuk menjadi leveling jalan. Jadi agar semakin mudah, mungkin juga kendaraan-kendaraan proyek dan juga mungkin beberapa ketinggian sudah sesuai sehingga bisa dikejar untuk leveling. Sedangkan di sini ada beberapa penggalian tanah ya. Ada beberapa penggalian tanah dan ada mulai pekerjaan saluran air. Beberapa titik untuk galian slope-nya sudah semakin jelas, ada penanaman pohon dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menyaksikan di sini adalah area dari menuju ke gerbang tol Limo. Ada informasinya mengenai overpass Limo, namun kita akan update sambil berjalan nanti ya. Kita akan lihat dulu bagaimana pandangan mata dari atau pandangan udara dari drone dari ketinggian, bagaimana kondisi di overpass Limo dan juga area gerbang tol Limo. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kondisinya luar biasa. Seluar biasa apa? Nah, mari kita saksikan sendiri. Jadi kalau terlihat dari udara ini, kondisi di area sisi kanan, area di mana beberapa titik yang sudah mulai dibayar dan beberapa penghuninya sudah mulai berpindah, maka langsung dikebut, digaspol, dikejar, ya, dikerjakan. Beberapa titik sudah mulai digali, beberapa titik sudah mulai dilakukan untuk pekerjaan tanah, untuk pemadatan tanah dan seterusnya. Sekarang kita coba lihat, kita akan pantau ke sisi, sebelum kita ke overpass Limo, kita pantau dulu ke sisi area yang menjadi akses masuk dan keluar. Karena gerbang tol Limo di sini berbentuk trisula ya. Trisula yang artinya akses masuk dan keluar itu ada di kedua sisi, baik di sisi kanan ataupun di sisi kiri. Nanti ada akses keluar masuk tol yang berbeda ya. Nah, di sini kita saksikan sudah mulai ada pekerjaan tanah ya, sudah mulai pemadatan tanah yang nantinya akan menjadi akses masuk dan keluar tol di gerbang tol Limo 1 ya, harusnya ya. Nah, seperti yang kita saksikan ini, di sini ada ekskavator, ada juga seperti itu bulldozer ya, ada bulldozer. Nah, ini adalah sekali lagi ini di seberang Naman Iskandar. Di beberapa titik juga kita saksikan sudah mulai ada pembongkaran jalan yang nantinya akan menjadi pelebaran jalan Limo Raya. Walaupun memang belum panjang ya, baru sebatas 500 meter ke kanan dan ke kiri dari area gerbang tol Limo. Jadi total pelebaran jalan yang saat ini masuk dalam proyek tol Cijago 3 adalah 1 km untuk pelebaran jalan Limo Raya. Oke. Nah, seperti yang kita saksikan, di sepanjang ini sampai dengan area menuju ke jembatan Pesanggerahan itu sudah digaspol, sudah mulai dikerjakan untuk pekerjaan tanahnya, pemadatan tanahnya ya. Walaupun memang di beberapa sisi lainnya masih terlihat ada beberapa bangunan-bangunan yang seperti saya sampaikan bahwa saat ini dalam tahapan percepatan pembebasan lahan ya. Dan bahkan di bawah sini kita saksikan, nah ini sudah mulai ada juga pembongkaran atap nih. Tuh, di dekat Naman Iskandar sudah mulai ada pembongkaran atap. Terlihat jelas ya. Ini ada pembongkaran atap nih di sini nih. Saya akan zoom nih. Nice. Ini dia ya. Sudah mulai ada pembongkaran atap nih kayak ini tuh. Nah, ini juga yang termasuk kena pelebaran jalan. Yang seperti saya katakan tadi ada 1 km. 1 km untuk yang masuk dalam pelebaran jalan di pembangunan tol Cijago 3. Untuk pelebaran jalan sepanjang Limo Rayanya mungkin nanti kita perlu nantikan bagaimana kerjasama antara pemerintah kota dengan pemerintah pusat ya, untuk melebarkan jalan Limo Raya. Oke, kita langsung saja
update terbaru seputar overpass Limo. Kenapa di sini mulai dikebut? Kita saksikan ada ekskavator breaker di sini. Ada ekskavator yang biasa, ada juga vibro roller, ada wah banyak banget pokoknya di sini alat-alat berat ya. Ada 1 ekskavator breaker, ada 2 ekskavator biasa, dan ada 1 vibro roller. Nah, di sini targetnya itu dalam waktu yang akan datang 1-2 pekan ke depan itu akan ditargetkan agar bisa digunakan overpass jalur dari overpass Limonya, karena jalur Limo Raya yang saat ini kita saksikan yang banyak sekali kendaraan melintas itu akan segera ditutup atau akan segera dilakukan proses penggalian, sehingga kita saksikan di sini ada banyak sekali alat berat di jalur overpass Limo seperti yang kita saksikan pada layar video hari ini ya. Jadi kita saksikan di sini ada beberapa alat-alat berat ya. Nah, di sisi sini ada ekskavator breaker nih. Ini ekskavator yang berbeda. Dia ekskavator yang fungsinya adalah untuk menghancurkan ya. Nah, kalau mendengarkan suaranya nih, nah itu adalah suaranya ekskavator breaker yang sedang menghancurkan beberapa titik mungkin rigid yang jalan lama ya, dihancurkan. Sedangkan di sisi kanannya ada vibro roller yang tugasnya untuk pemadatan tanah ya. Dan di area sini juga kita saksikan ada mulai penggalian tanah yang dimasukkan ke dalam dump truck sepertinya. Entah apakah itu dia tanah, apa itu memang puing ya. Sepertinya kalau tidak digunakan adalah puing. Kalau memang masih digunakan lagi itu bisa jadi itu adalah berupa tanah ya. Oke. Jadi sekali lagi, dalam 1-2 pekan ke depan ini akan dikejar agar bisa digunakan untuk jalur dari overpass Limo. Dan sepertinya di overpass Limonya juga sudah mulai ada pembangunan untuk median ya, agar ada median tengah jalannya tuh overpass Limonya ya. Ini sepertinya ini untuk median ya sepertinya ya. Dan sisi kiri kanannya kita pantau pada video hari ini. Kalau kita saksikan, saya coba turunkan lagi. Saya rasa aman ini untuk saya turunkan. Oke, saya turunkan. Kondisinya kita saksikan bahwa pemagaran untuk overpass Limo ini sudah selesai di beberapa titik, tapi ada bagian tengah yang memang bagian atas dari pagar tersebut masih belum selesai proses untuk pemagarannya ya. Artinya belum sempurna lah ya untuk pada pantauan kita pada hari ini. Dan untuk kawat-kawatnya juga baru sebagian, jadi belum seluruhnya untuk kawat dari pagar overpass Limo ini. Tuh ya, kita saksikan ya. Nah, ini sepertinya ada juga nih untuk seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini ada median sepertinya. Nah, ini untuk menjadi jalur overpass Limo. Jalur Limo Rayanya akan dipindahkan ke sini dalam waktu segera mungkin. Jadi kurang lebih dalam 1-2 pekan ke depan. Nah, pastikan bagi para pengguna jalan overpass Limo nanti kalau sudah ada pemberitahuan rambu-rambu yang baru, maka tinggal diikuti saja. Ya, jadi tinggal baca rambu-rambunya. Kalau disuruh masuk ke overpass Limo maka berarti sudah bisa menggunakan jalur dari overpass Limo ini. Oke. Dan bagaimana mengenai kondisi selanjutnya kita pantau lagi, kita lanjutkan. Di sini juga sudah mulai beberapa titik ada yang sudah mulai proses pembongkaran yang sudah mulai terlihat dengan jelas ya. Bagian atapnya sudah mulai kosong. Nah, kita saksikan sekarang menuju ke arah galian terdalam di gerbang tol Limo. Ini adalah akses gerbang tol Limo 2. Kalau tadi di seberang Taman Iskandar ada gerbang tol Limo 1. Di sini juga masih menunggu informasi berikutnya dari pemilik rumah ya, pemilik bangunan atas nama Bang Jamal dan juga Pak Supriyadi. Di sini masih menunggu informasi. Wah, saya lupa nih. Saya lupa kontak nih Bang Agus ya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu ke depan ya, kesempatan ke depan kita coba akan mampir ke Bang Agus nih. Kita akan bertanya kira-kira seperti apa, apakah sudah selesai proses dari pembayaran. Seharusnya sih sudah ya, saya dapatkan informasinya sih sudah. Tapi lebih jelasnya lagi nanti kita akan coba tanyakan. Saya takutnya informasinya saya salah. Nah, nanti kita akan pastikan apakah benar Bang Agus ini sudah dapat bayaran dan kapan kira-kira rencana pindah. Nanti kita akan pantau terus ya. Kalau sudah pindah berarti ini di wilayah rumahnya Bang Agus. Dalam waktu dekat kemungkinan besar akan segera dibongkar. Dan kita saksikan di sini ada self loader sepertinya. Dan seperti yang saya katakan bahwa di area gerbang tol Limo ini sudah mulai padat sekali kegiatannya ya. Alhamdulillah dalam beberapa hari ini cuaca panas, tidak ada hujan. Di sini kita saksikan ada beberapa ekskavator yang melakukan proses penggalian, kembali melakukan proses pengerukan tanah
Jadi penggalian tanah ini kita saksikan, ini ada beberapa dump truck yang sedang mengantri untuk mengambil atau mengangkut timbunan-timbunan tanah ya. Hasil tanah galian di sini untuk menjadi bahan timbunan di area proyek tol Cijago lainnya. Nah, kalau kita saksikan dari view ini, maka kita bisa menyaksikan ada 3 ekskavator ya. 4 malah 4. Wih, mantap ini 4 ekskavator loh di sini. Satu di sisi kanan kita saksikan, dan ada 3 ekskavator di sisi kiri di pulau ini nih, di dekat rumahnya Bang Goap ya. Salah satu warga yang juga seringkali bertemu gitu, maksud saya bertemu dengan beliau, menyampaikan informasi-informasi terkini seputar pembebasan lahan yang di sekitar rumah beliau juga. Di sini juga pesantren juga informasinya saya dengar juga sedang tahap relokasi sepertinya untuk perpindahan di jalur pesantren ini. Karena kalau pesantren ini yang kita saksikan sudah mulai direlokasi, mungkin tanah yang kita saksikan ini ya, di mana ada bangunan di atasnya, akan terus dimulai digali untuk menjadi bahan timbunan di area proyek tol Cijago lainnya. Oke. Dan kita saksikan juga di seberang sana, di proyeknya jembatan. Mungkin di video berikutnya kita akan terbang rendah ya, karena keterbatasan jelajahnya, keterbatasan drone saya untuk menjelajah. Jadi saya pastikan di sini nih, tuh ya, saya pastikan di sini bahwa ada kegiatan-kegiatan di sana, ada beberapa pekerjaan yang juga dilakukan di area jembatan Pesanggerahan. Dan tadi saya juga sudah mampir menanyakan ke area swadaya buntu yang ternyata sampai dengan detik ini ya, sampai dengan hari ini belum dilakukan proses pengukuran ya. Jadi sampai dengan detik ini belum dilakukan proses pengukuran. Kalau sudah ada pengukuran, barulah nanti ada appraisal, barulah proses pembebasan lahannya baru berjalan. Kalau ini belum benar-benar sama sekali belum dilakukan proses pengukuran ya. Jadi masih statusnya masih menunggu ya, swadaya buntu itu masih menunggu. Nah, kalau yang kita saksikan di sini adalah bukan wilayah swadaya buntu. Kalau di sini semua sudah diukur dan sudah di-appraisal, tinggal menunggu kapan waktu pembayarannya. Ada beberapa yang sudah dibayar, dan seperti yang kalau mungkin kelewat penjelasan dari Pak Alfiandra, sisanya tinggal 30-an lagi ya, tinggal 30-an lagi pembebasan lahan yang ada di gerbang tol Limo. Jadi bagi yang ingin tahu, tinggal kembali mendengar wawancara saya dengan Pak Alfiandra. Baik, kita akan lanjutkan menuju ke Simpang Susun Krukut. Kira-kira seperti apa progres di Simpang Susun Krukut ya? Sejauh mana progres di Simpang Susun Krukut? Apakah bisa kita saksikan baterainya tinggal 40% nih? Kita coba gaspol aja dulu ya. Mudah-mudahan masih bisa kepantau. Karena ini adalah merupakan proyek dari tol Cijago 3B. Sekali lagi, yang kita saksikan saat ini adalah proyek tol Cijago 3B, proyek lanjutan dari Krukut hingga ke arah Cinere, di mana nantinya sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa jalur tol Cijago 3B ini kalau sudah selesai dengan target yang sudah disampaikan juga pada video wawancara saya dengan Pak Alfiandra di tahun 2023 ini, mudah-mudahan bisa segera selesai. Nah, inilah yang akan menambah mengurai kemacetan lagi yang ada di Jor 1 dan juga Jagorawi ya. Pastinya ya, karena Cijago 3 aja udah mulai padat sekali, apalagi nanti Cijago 3B-nya sudah beroperasi, makin keren lagi ya. Jadi mohon doanya semoga percepatan pembebasan lahannya juga berjalan lancar. Dan juga dari percepatan pembebasan lahan itu bisa juga menambah gaspol ya. Jadi kontraktor pelaksana juga bisa melakukan percepatan-percepatan jika lahannya sudah bebas semua. Nah, itu catatan-catatan penting yang kalau ditanya kok lama banget sih kerjanya, ya harus dibedakan dulu ya, kerja yang mana dulu nih gitu ya. Karena di sini ada kerjanya pembebasan lahan, ada pekerjaannya untuk konstruksi lahan gitu, konstruksi jalan tol maksud saya ya. Jadi ada perbedaan di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut ya. Dan kita saksikan di area Simpang Susun Krukut, kita saksikan di sini adalah gerbang tol Krukut 1 yang sudah mulai terlihat dengan jelas dari area sini. Sedangkan gerbang tol Krukut 2 masih belum terlihat ya, karena sedang proses pekerjaan untuk pemadatan tanah. Sepertinya untuk pekerjaan tanah di sini masih membutuhkan banyak tanah. Jadi percepatan pembebasan lahan ini benar-benar dinantikan agar area ini, area terusan dari Krukut Cinere ini ya,
bisa dari Krukut Kukusan maksud saya. Saat ini yang sudah berfungsi atau sedang fungsional adalah Kukusan sampai dengan Krukut yang terhubungnya dengan Tol Depok Antasari ya, Cijago ini. Dan mudah-mudahan bisa segera selesai juga untuk selanjutnya sampai dengan area Cinere. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada Sobat Kogo semua, target-targetnya dan kondisi terkininya kesibukan dari alat-alat berat pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Iya, baterainya juga sudah benar-benar habis seperti saya katakan, sepertinya tidak bisa terlalu lama. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe ya. Dan juga like jika video ini dirasakan manfaatnya, dan share kepada mungkin teman-teman lainnya, sobat lainnya, dan juga mungkin di media-media sosial yang sobat keluarga punya, sehingga saya bisa terus berkembang informasi-informasinya, atau mungkin saya jadi bisa menjangkau area-area lain jika memang channel saya bisa terus berkembang ya. Jadi saat ini sekali lagi mohon kerjasamanya kepada semua pihak yang sedang menonton video dari FMI Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol Johor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.